Oke guys, kita lanjut lagi Brio. Jadi hari ini kita mau benerin central lock pusat pintu depan sebelah kanan. Jadi ini kendalanya kalau dikunci pakai remote kayak gini kadang-kadang dia nggak bisa dibuka guys. Gitu. Nah, jadi ini door trimnya udah kita copot, kita cek ya kan. Jadi ini kita posisikan dulu terbuka. Nah ini ngunci. Kalau kita buka, nah tuas ininya nggak mau geser guys. Tuh nggak mau geser ya. Jadi kalau kebuka tuas ininya tuh geser. Nah kayak gini guys. Ternyata kendalanya dari bagian sini. Jadi ini central lock pusatnya sudah diganti pakai universal dan pemasangannya kurang bagus. Jadi ketika posisi ngebuka, central lock kan ngedorong, besinya tuh meleot guys. Nih kita tes ya. Ini kita posisikan dulu ngunci. Nah, ngunci kan narik. Nah, kalau kebuka ngedorong, dia ini meleot guys tuh. Harusnya ngedorong. Nih, harusnya ngedorong kayak gitu lurus. Cuman dia meleot. Nah, nanti kita benerin dari sininya, kita rombak lah ya. Untuk jalurnya tetap dibikin kayak gini, cuman kita bikin lebih proper, lebih bagus lah ya, supaya nggak error lagi. Soalnya kesel kalau kita lagi parkir tiba-tiba kuncinya nggak bisa dibuka ya kan. Jadi ini kita langsung aja bongkar, kita benerin. Jadi untuk pemasangannya ini kita bikin jalurnya seperti yang semula, cuman untuk kawatnya kita bikin lebih bagus, lebih proper. Jadi hasilnya seperti ini guys tuh. Nah kita bikin satu aja, nggak repot kayak tadi ya kan. Diisolasi segala, kita bikin segini aja, bikin simple. Jadi ketika central lock ngedorong atau narik, kekuatannya full gitu. Jadi nggak meleot dulu kayak sebelumnya ya kan. Nah ini langsung aja kita tes. Ini posisi kebuka, kita kunci dulu. Nah, ini tuasnya nutup, ya kan? Kita coba buka. Oke, cakep ya kan? Gitu doang sih sebenarnya. Jadi untuk pemasangan kawat tambahan untuk central lock ini nggak mesti harus kayak begini bentuknya. Nih. Jadi ngikutin kemauan aja lah, ya kan? Ngikutin gimana enaknya, mau langsung dicolok ke bawah boleh, mau langsung dibikin seperti ini boleh, mau dipotong kawat seling bawaannya juga boleh, bebas aja, yang penting hasilnya bagus gitu. Oke. Jadi untuk di bagian central lock ini nggak ada penggantian karena memang barangnya masih bagus. Kalau barangnya masih bagus ngapain diganti ya kan? Kita pakai aja yang ini. Kecuali memang permintaan dari pemilik mobil bagus atau jelek, ganti baru aja, baru langsung kita gas ganti baru ya kan. Kalau kayak gini kan ya masih bisa dipakai, ya kita pakai aja ya kan. Tuh. Jadi untuk permasalahan central lock, kunci remote kadang nggak bisa dibuka, ini udah selesai dan hasilnya seperti ini. Oke, mantap. Oke guys, lanjut ke bagian kaki-kaki dulu. Jadi pemilik mobil minta untuk dicek bagian kaki-kakinya. Jadi sekalian ini kita cek semua ya kan, dari mulai tyro track and shock, support shock, link stabil, terus kita turunin as balok lah ya. Karena memang ini pengecekan rak setir. Jadi setelah kita cek tadi rak setirnya nggak bisa ditodong guys. Jadi mau nggak mau harus turun as balok. Dan ini as baloknya udah turun, tyro track ini udah kena, ball joint juga udah letoy. Terus yang sebelah sini juga sama, ball jointnya letoy banget. Sebelah sini tyro tracknya letoy juga nih. Jadi untuk ketiga part ini semuanya sudah waktunya ganti. Ini juga untuk bushing stabil bar juga ini udah karetnya udah getas. Jadi sekalian ini kita ganti. Terus untuk di bagian arm atau sayap ternyata ini sebonggol guys, nggak bisa diganti bushingnya doang, sebonggol. Jadi kita copotin dulu rak setirnya, kita cek ya kan. Kita pelajari karena ini adalah Brio CBU tahun 2012
1,3 pertama yang kita bongkar. Jadi kita belum tahu untuk kondisi rak setir ini bisa diservis apa enggak. Oke. Jadi sambil kita nyari-nyari info, kita bongkar dulu aja untuk ngecek kondisi rak setirnya guys. Oke guys, langsung aja kita bongkar untuk bagian rak setirnya. Jadi kalau nurunin as balok Brio itu ternyata lebih banyak bautnya dibandingkan Vios. Honda mah kayaknya apa-apa ribet deh, ya kan? City kemarin nurunin dashboardnya susah. Sekarang nurunin as baloknya banyak banget bautnya guys. Beda sama Vios, oke? Nah ini rak setir sudah turun, sudah kita cek. Ternyata rak setirnya udah bermasalah guys. Jadi ini untuk Brio CBU 2012 1,3 ya kan. Ternyata dia nyatu dengan motornya di bawah. Nih. Nyatu kayak begini guys. Jadi kalau mau ganti ini sebonggol guys. Rak setir berikut dengan motor power steeringnya. Tuh. Ini asli gila. Aneh banget ya. Kalau Vios kan biasanya di atas untuk si motor power steeringnya. Terus untuk Brio yang 1,2 juga sama deh, kalau nggak salah dia nggak nyatu kayak gini di bawah, ini nyatu guys tuh. Jadi untuk bagian bawah sini tuh nggak bisa dibongkar. Nih, ini tuh nggak bisa dibuka guys, nggak bisa diecer lah gitu. Beli rak setirnya doang atau beli motornya doang nggak bisa. Jadi harus bonggol kayaknya nih. Gila ya kan? Ini harga barunya udah ditanyain sama pemilik mobil ke dealer Honda, harganya 11 juta lebih. Gila. Untuk sekelas Brio ya kan, 11 juta. Kalau Vios itu ori baru 9 jutaan, masih murahan Vios sih, karena nggak ada apa namanya sih, nih motornya nggak nempel di sini. Nih. Nah ini masalahnya adalah ketika mesin mati, setir dibelok-belok bunyi dek 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 kayak gitu kan, otomatis dari as yang ke setirnya yang tengah ini. Dan ternyata rak setir ini pun bekas disetel. Nah ini kan bopak-bopak kayak gitu tuh, bautnya itu bekas disetel di tempat lain, bukan di sini. Nah, jadi ini tuh setelannya udah hampir dimentokin, dihabisin. Tapi rak setir masih bunyi. Tadi kita coba pentokin sampai setelannya habis, setirnya nggak bisa belok. Nggak bisa belok guys, karena ya udah kenceng banget, nggak bisa ya kan. Biasanya kan kalau di Vios tuh kalau misalnya bunyi dek 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 gitu doang, ya ini paling diputar sedikit udah sembuh ya kan. Karena ini setelannya udah mentok, udah habis. Ketika kita coba kencengin dikit, ya udah habis, setirnya nggak bisa belok guys. Ini juga bekas dibongkar nih. Soalnya di sini kan harusnya pakai semacam kawat gitu kan. Kawat tipis, ini udah pakai kabel tis. Jadi untuk rak setir ini kemungkinan tadi kita udah teleponan sama pemilik mobil, kemungkinan diganti sih. Kemungkinan juga untuk part penggantinya kita pakai part aftermarket. Gitu, oke. Jadi untuk ya rak setir ini gimana sih ya bentukannya kayak gini. Apa namanya, motornya nyatu jadi dia mahal gitu. Kalau misalnya rak setir doang sama dengan Vios ya harganya mungkin gak jauh beda dengan Vios, oke. Terus untuk roda belakang tadi udah kita cek, shocknya masih oke, busing-busing masih oke, kampas rem juga masih tebel. Jadi untuk di bagian roda belakang gak ada yang perlu diganti karena kondisinya masih bagus, masih oke, dan masih layak pakai gitu. Jadi untuk kaki-kaki yang paling banyak jajan ya bagian depan, karena tadi udah kita cek support shock udah nonjol ya kan. Terus bearing shocknya hancur. Kemudian shocknya masih oke, shock masih oke. Terus ya PR-nya cuma tie rod, track end, link stabil, ball joint, dan juga rak setir gitu, oke. Jadi nanti kita konfirmasikan dulu sama pemilik mobil ya kan. Kalau misalnya sudah oke, langsung kita belanja ya kan. Kita lengkapin dulu barangnya, habis itu kita lanjut lagi videonya guys.